Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, beserta audiens atas partisipannya dalam menyaksikan presentasi dari kelompok kami yang bertemakan keamanan siber pada sektor telekomunikasi. Berikut anggota kelompoknya, yaitu Rifki Noval Prasetyo dengan NIM 110-122-3387. Dan selanjutnya ada Bonar Haloman Simanjuntak dengan NIM 110-122-3400. Selanjutnya Mayang Gita Oktavia dengan NIM 110-122-3405. Dan terakhir dengan saya Rahmat Randi Fadilah dengan NIM 110-122-0285. Baik, selanjutnya masuk ke latar belakang. Saat ini, perkembangan teknologi dan digitalisasi di sektor telekomunikasi Indonesia semakin pesat. Hal ini didorong oleh meningkatnya jumlah pengguna internet dan perangkat mobile yang terhubung dalam jaringan komunikasi global. Meskipun membawa manfaat yang besar, kemajuan ini juga memperbesar potensi ancaman keamanan cyber yang dapat mengganggu infrastruktur kritikal dan termasuk telekomunikasi. Selanjutnya, ada batasan masalah. Batasan masalah dalam artikel ini difokuskan pada analisis tantangan dan solusi keamanan cyber yang dihadapi oleh sektor telekomunikasi, khususnya terkait mitigasi, ancaman, dan penerapan teknologi untuk perlindungan jaringan. Untuk tujuan dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi sektor telekomunikasi dalam menjaga keamanan cyber, serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko serangan. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat dari artikel ini untuk menganalisis tantangan serta solusi keamanan cyber di sektor ini dengan fokus pada mitigasi ancaman serangan cyber yang semakin kompleks. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dari beberapa sumber utama terkait keamanan cyber di sektor telekomunikasi, termasuk kajian tantangan dan solusi yang disarankan oleh berbagai penelitian terbaru. Oke, selanjutnya keamanan di sektor telekomunikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada serangan siber, lalu kemudian ada phishing. Oke, selanjutnya penjelasan mengenai serangan siber adalah tindakan melakukan pencurian data yang dimana dilakukan secara tidak sah untuk mendapatkan akses dalam sebuah sistem informasi atau jaringan. Bentuk dari serangan siber ini terbagi menjadi banyak seperti ransomware, malware, serangan DDoS, atau pencurian data lainnya. Biasanya serangan siber ini dilakukan dan dapat merugikan berbagai pihak seperti pribadi, kelompok maupun negara karena dianggap sudah mencuri data dan rahasia penting dan tidak menjaga keutuhan dari sebuah data. Lalu selanjutnya ada phishing. Phishing itu dimana digunakan menggunakan celah pada kesalahan manusia untuk membuat manusia korban percaya bahwa pelaku itu merupakan pihak resmi seperti misalnya pada website atau lembaga pemerintahan atau bank yang dimana seolah-olah membuat korban percaya bahwa hal tersebut nyata, namun sebenarnya hanya ingin mencuri data seperti password atau nomor rekening. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Goyal dan Sharma yang dilakukan pada tahun 2019 dan mereka melakukan penelitian mengenai apa itu keamanan siber. Sehingga mereka mendapatkan hasil bahwa keamanan siber adalah tindakan pencegahan untuk melindungi ketersediaan dan integritas informasi. Langkah-langkah ini menjaga data virtual dari akses, manipulasi, perubahan, atau penghancuran dari pihak yang tidak berwenang pada perangkat keras maupun perangkat. Kemudian ada juga peneliti yaitu He, Shi, Huang, Chen, dan Tang yang melakukan penelitian pada tahun 2022 mengenai perkembangan teknologi informasi yang bisa membawa ancaman bagi keamanan jaringan secara keseluruhan.
Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi sistem informasi serta mempengaruhi stabilitas dan perkembangan masyarakat. Ringkasan yang dapat diambil dari dua penelitian tersebut, yaitu keamanan siber itu penting untuk melindungi integritas dan ketersediaan informasi dari akses yang tidak sah dan kerusakan. Meski teknologi informasi membawa manfaat, penelitian menyimpulkan bahwa kemajuannya meningkatkan risiko terhadap keamanan jaringan, yang dimana jika kenyamanan meningkat, maka keamanan akan menurun. Dan kemudian sebaliknya, jika keamanan meningkat, maka kenyamanan yang akan menurun. Sehingga mempengaruhi stabilitas sistem informasi dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, keamanan siber perlu mendapat perhatian serius untuk menghadapinya dari ancaman yang berkembang. Jenis-jenis keancaman keamanan data. Yang pertama adalah phishing yang sudah kita bahas tadi, yaitu melakukan pencurian data menggunakan kepercayaan korban. Lalu yang kedua adalah malware yang dimana memasukkan virus ke dalam sebuah sistem sehingga virus tersebut dapat merusak dan mencuri data-data tersebut. Lalu yang ketiga ada serangan man in the middle. Lalu yang keempat ada serangan DOS dan DDoS. Lalu yang kelima ada serangan brute force, yang dimana memaksa sebuah sistem agar dapat menembus pertahanan sistem tersebut. Yang keenam ada serangan injection. Lalu yang ketujuh ada serangan zero day. Yang kedelapan ada serangan social engineering. Yang kesembilan adalah serangan fisik. Dan yang kesepuluh ada serangan insider threat. Lalu kemudian ada cara mencegah kebocoran data. Yang pertama yang paling penting yaitu jangan berbagi informasi pribadi kepada orang yang tidak kita percayai atau tidak kita kenali. Lalu yang kedua gunakan VPN. VPN ini berfungsi untuk menyembunyikan alamat IP asli dari sebuah sistem yang kita gunakan sehingga data-data kita tetap aman. Lalu yang ketiga perbarui perangkat lunak. Karena sistem perkembangan yang sangat melesat, maka kita harus selalu memperbarui perangkat lunak kita agar bisa menjaga keamanan data kita. Lalu yang keempat, simpan data kita secara aman. Selanjutnya, kita harus menjaga keamanan email. Yang pertama, spam filtering. Filter spam email yang terkadang berisi pesan berbahaya atau penipuan. Lalu yang kedua, tidak menyebarkan informasi pribadi. Tidak pernah mengirim data pribadi melalui email, termasuk nomor kartu kredit dan password kita. Yang ketiga ada firmware pembaharuan, yaitu membaharui firmware secara reguler, meningkatkan keamanan aplikasi email kita, dan memperbaiki kerentanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, yaitu analisis. Baik, di slide pertama analisis ini terdapat 3 poin. Yang pertama ini ada ancaman cyber dalam telekomunikasi seperti DDoS, malware, dan pelanggaran data. Lalu yang kedua ini ada pendekatan yang seimbang. Kita juga perlu kebijakan keamanan yang kuat dan inovasi yang terus mengikuti perkembangan teknologi. Lalu yang ketiga itu kita mengambil poin kolaborasi itu penting. Nah, untuk melindungi sektor telekomunikasi ini kita memerlukan kerjasama antara pemerintah, industri telekomunikasi, dan sektor swasta. Berikutnya slide kedua dari analisis yang terdapat 2 poin. Nah, poin pertama ini pentingnya teknologi deteksi canggih yang dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mencegah serangan sebelum menjadi masalah besar. Nah, poin terakhir ini adalah mulai dengan langkah pencegahan sebagai fondasi dalam menghadapi resiko cyber sehingga layanan telekomunikasi tetap stabil dan aman di tengah era digital yang makin pesat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Baik, selanjutnya kesimpulan yang kami dapatkan berupa penerapan standar keamanan, yaitu memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, dan mengurangi risiko insiden yang dapat berdampak besar pada organisasi. Selanjutnya, penggunaan metode deteksi berbasis kecerdasan buatan dan kolaborasi lintas sektor menawarkan solusi canggih dalam mengatasi berbagai ancaman keamanan yang kompleks dan dinamis. Terus yang terakhir, perubahan dalam teknologi informasi dan langkah baru mendorong inovasi dan transformasi di berbagai sektor. Langkah baru yang diambil untuk mengimbangi perubahan ini mencakup penerapan strategi
transformasi digital. Selanjutnya, saran. Yang pertama, penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, penyedia layanan telekomunikasi, dan institusi terkait. Mereka tersebut harus bekerja sama lebih erat dalam meningkatkan standar keamanan dan berbagi informasi tentang ancaman siber terbaru. Selanjutnya, yang kedua, informasi pada teknologi keamanan. Perusahaan telekomunikasi perlu meningkatkan investasi dalam teknologi keamanan canggih seperti kecerdasan buatan AI dan machine learning. Selanjutnya, yang ketiga, pendidikan dan kesadaran keamanan siber. Masyarakat dan karyawan perlu diberikan pelatihan secara berkala tentang pentingnya keamanan siber, termasuk bagaimana menghindari serangan phishing dan malware. Yang terakhir, yang keempat, meningkatkan regulasi dan standar keamanan. Diperlukan regulasi yang lebih kuat dan standar keamanan yang jelas untuk memastikan bahwa seluruh penyedia layanan telekomunikasi menerapkan protokol keamanan yang memadai. Berikut daftar pustaka yang bisa dilihat pada slide berikut. Baik, saya Rahmat Riyandi Fadila sebagai moderator kelompok ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.